Kali ini Gen Film akan membawakan alur cerita film Triple X yang rilis pada tahun 2002. Film ini dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Thunder Checks. Dia seorang penggemar olahraga ekstrim yang mencari sensasi. Karena keberaniannya membuat dirinya direkrut menjadi agen rahasia. Dan inilah alur cerita film Triple X. Vin Diesel is Triple X. Film diawali oleh sebuah agen rahasia yang mengambil sebuah chip dari tangan penjahat. Namun penjahat yang lainnya mengetahui. Mereka pun mengejar si agen tersebut. Yorgi yang merupakan ketua dari para penjahat mendapatkan laporan bahwa ada agen yang telah mencuri chipnya dan kini masuk ke dalam pestanya. Yorgi langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Kiril untuk menembaknya. Kemudian si agen tertembak di dadanya. Dia pun mati seketika. Beralih ke markas NSA, Gibbons telah mendengar kabar tentang kematian salah satu agen rahasia. Gibbons berencana untuk mencoba hal baru dengan merekrut seorang mantan penjahat untuk dijadikan sebagai agen rahasia, karena menurutnya para mantan penjahat memiliki kemampuan keterampilan yang sangat efektif. Di tempat lain ada seorang yang kaya raya. Dia membawa mobil sport dan meminta seseorang untuk memarkirkannya. Dengan sombongnya, dia meminta tukang parkir untuk menempatkan mobilnya di tempat yang teduh. Namun ternyata orang yang disuruh memarkirkan mobilnya adalah Thunder Checks yang biasa dipanggil dengan nama X. Tidak seperti tukang parkir biasanya, X justru membawa mobilnya dengan kasar. Bahkan dia juga melewati jalan sempit yang membuat spionnya rusak. Ternyata X bukan untuk memarkirkannya tetapi untuk mencurinya. Beberapa saat kemudian X mendatangi temannya. Mereka nampak mempersiapkan sesuatu. Kemudian X kembali mengendarai tersebut. Di mobil curiannya telah dipasang sebuah kamera untuk merekam setiap aksinya. Beberapa saat kemudian rombongan polisi pun mengejarnya. Ketika sampai di jembatan, X justru terjun bersama mobilnya. Si mobil pun meledak sedangkan X melayang dengan parasutnya dan mendarat di tempat yang telah ditunggu teman-temannya. Mereka pun pergi dengan mengucapkan damai kepada polisi yang melihatnya dari atas jembatan. Di malam harinya, X pulang ke rumahnya. Ternyata rumahnya telah dipenuhi oleh teman-temannya. Mereka mengucapkan selamat kepada X atas aksi beraninya. Dia pun mengadakan pesta di sana. Beberapa saat kemudian, tempat tersebut digerebek oleh polisi. Kemudian X ditembak dengan bius yang membuatnya tak sadarkan diri. Ketika tersadar, X sadar justru berada di sebuah kafe. Dia menanyakan kepada pelayan wanita, bagaimana dia bisa ada di sini? Si pelayan pun menjawab bahwa ada 2 orang besar yang membawanya ke sana. Kemudian si pelayan tersebut menawarkan kopi kepada X. Ketika menuangkan kopi, si pelayan tersebut sangat gemetar. Dia memberi isyarat bahwa di sebelahnya ada orang jahat. Seseorang yang diduga penjahat mengeluarkan senjata dan mengancam pelayan tersebut. Dia meminta sejumlah uang. X pun bertindak. Ia dapat merobohkan keduanya. Gibbons yang berada di sana bertepuk dengan melihat aksi X. Gibbons mengajak ngobrol X. Ternyata X telah sadar bahwa dia sedang dijebak. Dia juga tahu si penodong bukanlah penjahat melainkan polisi. X juga mengatakan akting mereka sangat buruk. X menanyakan maksud dari semua ini. Gibbons menjelaskan bahwa dia sedang mengetesnya dan akan melanjutkan ke tes berikutnya. X yang menolak untuk mengikuti tes tersebut terpaksa harus ditembak bius lagi, dan X pun kembali tak sadarkan diri. Ketika tersadar, dia telah berada di dalam pesawat. Kali ini dia bersama 2 orang asing yang sama-sama terikat. Kemudian mereka bertiga dipasangi parasut. Ketika pesawat mendarat, parasut mereka pun dibuka dan membuatnya terpental keluar. Kemudian mereka berjalan kaki. Ketika mendekati kebun, banyak pekerja yang kabur melihatnya.
Ternyata para pekerja sedang memanen tanaman coke untuk bahan kokain. Beberapa saat kemudian mereka didatangi oleh tentara Kolombia. Mereka menganggap bahwa yang dihadapinya adalah bagian dari tes. Dengan bercanda, X meminta minuman. Namun X dipukul di bagian kepalanya yang membuatnya lagi-lagi tak sadarkan diri. Ketika tersadar, X dan kedua temannya telah diikat. Kemudian datang seseorang yang menanyainya. Kita panggil saja dengan nama si Gondrong. Karena mereka menganggap adalah bagian dari tes, mereka pun menjawab dengan bercanda. Si Gondrong mulai kesal dan menampar X. Si Gondrong kemudian menodongkan senjata yang berlumuran darah. Situasi menjadi serius. Ketika X mencium bau darah dari senjata yang dipegang si Gondrong, kemudian si Gondrong mengayunkan senjatanya untuk membunuh X. Dengan cepat, X menendang si Gondrong. Tiba-tiba mereka ditembaki oleh helikopter. Si Gondrong pun kabur keluar. Teman X yang bernama TJ tertembak, sedangkan Freak memilih kabur. X terpaksa menggendong TJ seorang diri. X meletakkan TJ di tengah lada. Kemudian X kembali ke tempat keributan untuk mencari kendaraan. Ketika X kembali, ternyata di tempat TJ telah dikepung oleh tentara. Mereka pun ditangkap. Kemudian datang Gibbons. Gibbons menyatakan bahwa X telah lulus ujian tes. X sangat marah karena kejadian yang baru saja dialami hampir membuatnya terbunuh. Kemudian salah satu agen memberitahu bahwa X kali ini hanya dijadikan umpan terhadap mafia narkotika. Si agen juga mengaku bahwa itu adalah idenya. Kemudian Gibbons meminta X untuk menjadi agen rahasia. Jika menolak, Gibbons akan memenjarakannya karena telah mencuri dan menghancurkan sebuah mobil. Gibbons juga menggambarkan bagaimana situasi di dalam penjara. Mendengar gambaran tentang penjara yang sangat membosankan, X pun menerima tawaran Gibbons untuk menjadi agen rahasia. Kemudian X melakukan penerbangannya menuju Republik Ceko. Di sana dia disambut oleh agen yang bernama Ivan dan Milan Sova. Setelah beristirahat, di malam harinya mereka mendatangi sebuah bar. X meminta kepada Sova untuk berpura-pura tidak saling mengenal. Mereka pun berpencar. Kemudian Sova mendatangi X. Dengan membelakanginya, Sova memberitahu bahwa targetnya adalah Yorgi. X pun pergi ke tempat Yorgi. Di sana, dia berpura-pura untuk membeli mobil. X mengatakan bahwa di barnya ada seorang polisi. Yorgi mulai tertarik dengan info yang diberikan X. Yorgi menyuruh anak buahnya membawa Sova. Di depan Yorgi, X mengambil lencana polisi milik Sova. Yorgi pun mengusir Sova. Kemudian Yorgi menanyakan nama X. Ketika dijawab sender checks, kedua anak buah yang di belakangnya pun kaget. Ternyata mereka mengenalinya. Mereka saling melihat aksi gila yang sering dilakukan X. Seketika ketegangan mencair. Mereka pun membiarkan X berada di sana dan berlanjut kepada bisnis. Setelah memberitahu mobil apa yang diinginkan, X kini melakukan tawar-menawar dengan Yelena. Hingga terjadilah kesepakatan harga. Yelena memberikan rekening untuk ditransfer dan memberikan waktu paling lambat 2 hari. Kemudian Yorgi menyatakan bisnisnya telah selesai dan kini saatnya untuk berpesta. Keesokan harinya, Gibbons menelpon X. Kemudian X memberikan informasi yang didapati. Gibbons kebingungan karena X berhasil mendapat informasi yang sangat detail. X menjelaskan bahwa informasi tersebut didapat dari Kolya yang merupakan adik Yorgi. Kolya memberikan informasi tersebut di saat dirinya telah mabuk. X juga memberikan nomor rekening untuk ditransfer dan juga sekaligus untuk diselidiki oleh Gibbons. Beberapa saat kemudian, Sova bersama X mendatangi kantor polisi. Di sana mereka menemui agen Toby Lee. Toby mengajak X ke tempat senjata. Kemudian Toby menjelaskan sebuah pistolnya yang multifungsi. Ada yang untuk membuat pingsan dan ada yang untuk membunuh.
Semua itu telah ditandai oleh warna peluru. Kemudian Toby menunjukkan alat pengintai yang bisa tembus pandang. Yang terakhir, sebuah alat peledak yang bentuknya seperti perban. Ketika dicoba, ledakannya benar-benar kuat. Di tempat Yorgi, Yelena memeriksa rekening Yorgi. Ternyata belum ada transferan yang masuk. Yorgi mulai mencurigai X. Dia menemui X dengan membawa pistol. Ketika Yorgi berbicara dengan X, Yelena memberitahu transferan telah masuk. Kemudian X diperlihatkan mobil yang telah dibelinya. Di saat yang sama, agen Sova berada di atas gedung. Dia memata-matai Yorgi. Namun sial, ketika dia akan melihat ke dalam, kaca yang ada di depannya runtuh. Aksi Sova pun ketahuan. Yorgi dan X sangat kaget. Keduanya saling menodongkan pistol. Yorgi menilai X membawa orang ke sana. Sementara X menggertak Yorgi bahwa dia telah menyiapkan sniper untuk menembak dirinya. Aksi X sangat meyakinkan. Yorgi pun mengajaknya untuk mengejar bersama. Ketika Sova terlihat, Yorgi akan menembaknya. Dengan cepat, X mengeset pistolnya ke peluru bius, dan X mendahului menembak Sova. Seketika Sova pun roboh. Yorgi sangat terkesan melihat aksi X. Dia pun mengatakan, "Welcome to Anarchy 99. Dengan demikian, dia diterima di komplotan Anarchy 99. Yorgi dan X kembali ke pesta. Yorgi menyuruh Yelena untuk menemani X. Nampaknya X sangat menyukai Yelena. Yeah, I'm his woman. If you pay me as much, I'll be your woman too. Dan seketika malam tiba, X dibawa ke markas yang sekaligus rumah Yorgi. X disuruh untuk istirahat di sana. Di pagi harinya, kondisi rumah sangat sepi. X menyelinap ke tempat komputer. Namun secara mengejutkan, Yelena juga memasuki ke ruangan tersebut. Yelena bahkan membuka perangkat yang ada di lantai dan akan mengkopinya. Namun X mengejutkannya. X menyadari bahwa Yelena seorang intelijen. Yelena yang sudah kepergok mengakuinya, namun X justru hanya mengajaknya untuk makan siang bersamanya. Kemudian Yelena dan X makan siang di restoran. Mereka membahas tentang polisi yang ditembak. X menjelaskan bahwa si polisi tidak meninggal karena ditembak menggunakan peluru bius. Dan X mengatakan bahwa dirinya juga seorang agen rahasia. Yelena justru menertawakan karena penampilan X sangat jauh dari seorang agen. Kemudian Yelena ditelepon oleh Kirill. Dia diperintahkan oleh Yorgi untuk membunuh X. Yorgi sebelumnya telah mendapat informasi bahwa X adalah seorang agen rahasia. Yelena diminta untuk menjauhi X. Seketika Yelena menghentikan tertawanya. Dia mulai percaya kata-kata X. Kini Yelena mulai berbicara serius. Dia meminta X untuk kekebalan suaka di Amerika Serikat dan kewarganegaraannya. Sebagai gantinya, Yelena memberikan informasi tentang Anarchy 99. Yelena menjelaskan bahwa di siang hari banyak ilmuwan Rusia yang pergi ke ruang bawah tanah dan mereka melakukan sesuatu di sana. Agar mereka tidak curiga, Yelena dan X akan keluar dari restoran tersebut dari pintu depan. Namun sebelum keluar, X membuat kericuhan. Dia mengambil nampan dan memukul Yelena. Kemudian dengan nampannya, X menjadikan sebagai pelindung dan alat untuk kabur. Ketika sampai di mobil, X ditangkap dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata, dia diculik oleh Gibbons. X nampak bahagia karena dia bukan diculik oleh Yorgi. Namun Gibbons justru memecatnya. Karena penyamarannya telah terbongkar, Gibbons akan melakukan penyerbuan terhadap markas Yorgi. Yang artinya semua orang akan dibunuh oleh tentara yang dikirim Gibbons. X meminta untuk menyelamatkan Yelena. Karena dia adalah agen rahasia, namun Gibbons tidak memperdulikannya. X pun marah dan meninggalkan Gibbons. Di malam harinya, ternyata X mendatangi rumah Yorgi. Dia juga menempelkan peledak ke beberapa kendaraan yang ada di rumah tersebut. Kemudian X melihat Yorgi dan Yelena pergi ke ruangan bawah tanah. X pun mengikutinya. Ketika di dalam, X melihat menggunakan alat pengintainya, ia melihat banyak ilmuwan yang sedang membuat gas mematikan.
Setelah semuanya selesai, remote kendali pun diberikan kepada Yorgi. Kemudian Yorgi mengaktifkan salah satu gas. Pada saat itu para ilmuwan masih berada di dalam. Hal itu membuat panik para ilmuwan, mereka pun berusaha menyelamatkan diri. Namun mereka tidak berhasil keluar. Mereka pun mati di dalam ruangan tersebut. Baik X maupun Yelena sangat sedih melihat kejadian tersebut. Kemudian dua anak buah Yorgi menuju ke tempat X. X pun ketahuan dan segera melarikan diri. X mengaktifkan peledak yang ditempel di kendaraan dan membuat ledakan. Di tempat istirahatnya, X telah ditunggu oleh Sova. Setelah sempat menyalahkan X, Sova menodongkan senjata dan menyatakan telah beralih pihak. Ketika X akan ditembak, tiba-tiba ada tembakan dari luar pintu yang langsung mengenai Sova. Sova pun mati saat itu juga. Ternyata Yelena yang menembaknya. Kemudian X mendatangi kantor polisi. Di sana dia menemui Toby dan meminta mobilnya dipasangi senjata. X juga mengadakan rapat untuk menyerang Yorgi. Langkah pertama merobohkan menara komunikasi Yorgi. Hal itu akan dilakukan oleh X. Di saat waktunya tiba, X akan melakukan aksinya. Dia diantar menggunakan pesawat, kemudian X terjun ke gurun salju. Aksi X ketahuan oleh penjaga. Dengan menggunakan skuter, mereka akan mencegah X. Tetapi X justru meledakkan bukit. Dan membuat salju longsor dan badai salju pun terjadi. X berhasil selamat. Tetapi dia ditangkap oleh anak buah Yorgi. X dan Yelena kembali bertemu di dalam suatu ruangan. Yelena, my sweet dove, did you get confused? Ternyata Yorgi telah mengetahui bahwa Yelena adalah agen rahasia. Yorgi memberitahukan mereka bahwa gasnya akan segera diluncurkan, yang akan membunuh orang-orang yang ada di dunia. Ketika Yorgi ingin membunuh mereka berdua, tiba-tiba para polisi datang dan menyerang Yorgi. Kemudian Yorgi mengambil chip pengaktif roket dan kabur dari tempat tersebut. Yorgi meminta Kiril untuk menyerang para polisi yang akan memasuki kelab penyimpanan roket, sedangkan Yorgi akan mengaktifkan roketnya. Ketika polisi memasuki ruang bawah tanah, mereka menjadi sasaran Kiril. Mereka pun berlindung. X melihat senjata yang mirip dengan bazooka. Ternyata itu bukanlah bazooka, melainkan senjata pendeteksi panas. Tiba-tiba, X teringat Kiril yang selalu merokok. X menggunakan senjata pendeteksi panas untuk menembak Kiril. Benar saja, ketika senjata ditembak, peluru membelok dan mengarah ke Kiril. Kiril pun mati pada saat itu juga. X dan para polisi melanjutkan pengejarannya. Sementara itu, Yorgi telah mengaktifkan roket, dan dia telah pergi. X langsung menembak Yorgi, tetapi X yang tidak bisa menggunakan senjata, tembakannya selalu meleset. Yorgi menertawakannya dan menyuruhnya untuk belajar menembak lagi. Namun X kali ini lebih fokus lagi. Dia membidiknya dengan tenang. Akhirnya Yorgi terkena tembakan dan beberapa saat kemudian Yorgi pun mati. Setelah itu mereka memikirkan cara menghentikan si roket tersebut. Tiba-tiba datang Toby dengan membawa mobil yang sudah dimodifnya. X dan Yelena pun mengejar roket dengan menaiki mobil tersebut. Go kick some ass. I'm gonna have to get on it.
Setelah beberapa usahanya, X berhasil mengikat roket dengan tali. Di atas roket X kebingungan karena chipnya tidak bisa dicabut. Ketika peluncuran gas akan dimulai, X membalikan salah satu roket yang membuatnya error. X merusak sistem yang ada di loket itu dan membuatnya tenggelam. Di dalam air, si roket tersebut meledak. Gibbons dan Yelena menyaksikan aksi X dari atas jembatan. Setelah ditunggu beberapa saat, X tidak muncul. Gibbons dan Yelena menganggap X telah meninggal. Namun tiba-tiba Yelena melihat ke sebelah jembatan. Ternyata X baru saja keluar dari air. Dengan sangat bahagia, Gibbons memerintah anak buahnya untuk memberikan pertolongan kepada X. Hey, You gotta be kidding me. Dan film pun selesai. Sekian dulu video kita kali ini. Dan yang mau request silahkan tuliskan di komentar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like videonya agar kami terus semangat mengulas alur cerita filmnya.